Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caroline SP akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi manusia untuk kelas 9 di semester 1 atau semester ganjil. Kompetensi dasar yang akan dicapai 3.1. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran, melalui tayangan video sistem reproduksi pada manusia, siswa dapat 1. Menyebutkan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. 2. Menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. 3. Menyebutkan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. 4. Menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, terlihat seorang ayah dan seorang ibu beserta kelima anaknya. Mengapa dari sepasang suami istri yang berjumlah 2 orang bisa bertambah menjadi 7 orang? Apakah kalian bisa menjelaskannya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah suatu cara organisme menghasilkan individu baru yang memiliki sifat atau ciri-ciri sama atau menyerupai induknya untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, yaitu melalui peleburan sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan yang menghasilkan individu baru atau zigot. Satu organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari A. Organ reproduksi luar, yaitu penis dan skrotum. B. Organ reproduksi dalam terdiri dari 1. Testis. Kedua, saluran reproduksi terdiri dari 4, yaitu epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, yang keempat uretra. Ketiga, kelenjar reproduksi terdiri dari 1. Vesikula seminalis, kedua kelenjar prostat, dan yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Dapat dilihat dari gambar. Ini merupakan gambar organ reproduksi laki-laki tampak dari depan. Selanjutnya, A. Alat reproduksi luar pada laki-laki. 1. Penis. Penis adalah alat untuk memasukkan sel sperma ke dalam alat reproduksi perempuan. Yang kedua, skrotum merupakan kantong pelindung testis, berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai dengan kehidupan sel sperma. Jadi untuk alat reproduksi luar pada laki-laki ada 2, penis dan skrotum. B. Alat reproduksi dalam laki-laki. 1. Testis. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, ada saluran reproduksi. A. Epididymis. Berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. B. Vas deferens. Mengangkut sperma matang dari epididymis ke kantong sperma atau vesikula seminalis. C. Saluran ejakulasi berfungsi menyalurkan sperma matang dari vesikula seminalis ke uretra. D. Uretra merupakan saluran kemih dan tempat untuk keluarnya sperma. 3. Kelenjar reproduksi. A. Vesikula seminalis. Bersifat basah, menghasilkan fruktosa yang merupakan sumber energi bagi sperma, menghasilkan hormon prostaglandin. B. Kelenjar prostat.
menghasilkan asam sitrat yang menghasilkan energi dan menghasilkan seminal plasmin yang membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. C. Kelenjar koper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah yang berfungsi menetralkan sisa urin sehingga sesuai untuk kehidupan sperma. Selanjutnya adalah organ reproduksi perempuan. Perhatikan gambar di samping. Organ reproduksi perempuan terdiri dari A. Organ reproduksi luar, yaitu vulva dan labium. B. Organ reproduksi dalam terdiri dari 1. Saluran reproduksi yang terdiri dari 1 vagina, 2. Serviks atau leher rahim, yang ketiga uterus atau rahim, yang keempat oviduk atau tuba falopi, kemudian yang kedua adalah ovarium. Bisa dilihat di gambar. Ini merupakan gambar organ reproduksi perempuan tampak dari depan. Selanjutnya adalah penjelasannya. Organ reproduksi luar pada perempuan. Yang pertama adalah vulva, merupakan celah terluar dari organ reproduksi perempuan. Di dalam vulva terdapat uretra dan vagina. 2. Labium, bagian yang membatasi vulva. Sepasang labium mayora dan labium minora. Bisa dilihat di gambar di samping. Gambar ini merupakan gambar organ reproduksi pada perempuan tampak dari samping. Pada gambar terlihat oviduk, ada ovarium, kemudian ada jumbai-jumbai pada ovarium, kemudian terdapat rahim, ada kantung kemih, ada tulang kemaluan, ada uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin, terdapat klitoris, terdapat labium minora dan labium mayora, kemudian terdapat serviks atau leher rahim, kemudian ada vagina, dan ada 2 di situ yang bukan termasuk organ reproduksi, yaitu rektum dan anus. Selanjutnya, penjelasan untuk organ reproduksi dalam. 1. Saluran reproduksi. Vagina berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah saat menstruasi. B. Serviks atau leher rahim berperan dalam mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengalirkan air mani ke dalam rahim, dan mendukung kepala janin saat akan dilahirkan. C. Uterus atau rahim sebagai tempat perkembangan janin. D. Oviduk atau tuba falopi berperan sebagai jalannya ovum dari ovarium menuju uterus, serta sebagai tempat berlangsungnya proses pembuahan atau fertilisasi. Yang kedua adalah ovarium, berjumlah sepasang, berperan secara bergantian untuk menghasilkan ovum atau sel telur, serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kesimpulannya adalah 1. Sistem reproduksi pada laki-laki terdiri dari organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ bagian dalam terdiri dari testis, saluran reproduksi, dan kelenjar reproduksi. 2. Sistem reproduksi pada perempuan terdiri dari organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ bagian luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ bagian dalam terdiri dari saluran reproduksi dan ovarium. Setiap organ reproduksi memiliki fungsi masing-masing dan bekerja sama membentuk sistem reproduksi. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.